kata sambutan dari Rektor Universitas Pahlawan Tuan Kota Busai kepada Profesor Dr. Amir Lutfi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam ruangan ini dalam sudah agenda yang memang perlu kita diskusikan dan perlu kita kembangkan bersama, yaitu mengenai ekonomi dan pengembangan syariah. Kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin, terutama para pembegalan, para peserta, dan juga tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia kecil yang telah menyiapkan acara ini. Bapak Ibu tentu bertanya mengapa seminar tentang ekonomi syariah dan perbankan syariah ini kita adakan pada hari ini. Saya mulai dulu bahwa kita baru saja mendapatkan atau menerima dua surat keputusan dari Dirjen Kelembagaan atau sekarang Dirjen Dinkes ya, Kemenang, tentang pembukaan ekonomi syariah S1 dan perbankan syariah S1. Untuk itu saya kembali kepada ingatan saya kira-kira 22 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2000, sewaktu saya masih rektor IAIN. Pada waktu itu saya membuka beberapa program studi di luar bidang studi keagamaan mulai tahun 98, antara lain informatika, teknik, industri, ekonomi, psikologi, komunikasi, dan sebagainya. Dan saya berencana untuk membuka atau melengkapi fakultas ekonominya dengan ekonomi syariah. Jadi untuk mempertanggungjawabkan secara akademik, saya menghubungi Profesor Dr. Anwar Nasution, Profesor Anwar Nasution dari Universitas Indonesia. Jadi saya berdiskusi dengan beliau, Pak Prof, kami mau membuka ekonomi syariah. Jadi tolong bantu kami mempersiapkan ini. Yang saya dapatkan jawaban dari beliau adalah, mohon maaf Pak Prof, saya tidak bisa membantu karena ekonomi syariah ini belum menjadi bidang kajian yang dikembangkan oleh Departemen. Jadi belum masuk ke dalam prodi-prodi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi oleh sebab itu saya membuat kerjasama dengan Bank Muhammad yang pada waktu itu sudah eksis. Kemudian setelah saya tidak jadi rektor, mudah-mudahan saya ada kuatnya saya membangun fakultas ini. Sebelum ada dua prodi baru ini, kita
3 program studi, dan kalau ditambah dengan 2 program studi, ini berarti sudah menjadi 25 program studi. Saya tertarik lagi untuk mengemukakan kembali atau membahas masalah ini. Apakah betul bahwa ekonomi syariah, perbankan syariah itu belum lagi Kemendikbud-Ristek menjadikan sebuah bidang kajian? Dari sejarahnya, sebagaimana saya ketahui, bahwa dulu waktu kita mau menyelenggarakan ekonomi syariah itu, kita minta izin kepada Kemenak, lalu beri izin. Kemudian kami mendengar bahwa Kemendikbud atau Dikti menerbitkan pula ada beberapa program studi ekonomi syariah ini pada beberapa perguruan tinggi. Yang saya tahu adalah di mana? Karena 2 tahun yang lalu, lebih kurang, saya berkunjung ke Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, ketemu dengan wakil dekan, saya lupa wakil dekan Dewa atau berapa itu. Mereka memberitahukan bahwa mereka sudah mengembangkan ekonomi syariah ini dan sudah diakreditasi. Akreditasinya itu walaupun pertama kali diakreditasi langsung mendapat A, karena sudah punya akreditasi. Terakhir saya mendengar bahwa masalah izin untuk pembukaan ekonomi syariah, perbankan syariah ini oleh Dikti diserahkan lagi kepada Kemen. Ini mohon maaf, barangkali ini bisa dikonfirmasi. Jadi Dikti tidak menerbitkan lagi ini izin untuk program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah. Jadi dia menyerahkan kepada Kemen. Dilatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa perkembangan ini, maka saya merasa bahwa sesuai dengan peraturan Dirjen Kelembagaan Dirjen Dikti yang saya baca, bahwa salah satu program studi dibuka di sini adalah ekonomi syariah dan perbankan syariah dengan gelar kesarjanaan sarjana ekonomi. Tidak ada pakai Islamnya. Jadi kalau nanti ini kita mengeluarkan sarjana, sarjananya adalah sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah dan sarjana ekonomi dalam bidang perbankan. Oleh sebab itu, saya ingin, universitas ini ingin untuk dapat disebut sebagai seorang sarjana ekonomi. Kompetensi apa kira-kira? Kompetensi minimal yang tercermin dalam kurikulum agar dapat dia disebut sebagai seorang sarjana ekonomi, baik dalam bidang ekonomi Islam maupun dalam bidang perbankan Islam. Apakah kita akan mengikuti barangkali konsep dari Brawijaya yang lebih dulu? Saya tidak tahu apa UPB lebih dulu atau dari Brawijaya. Saya kira Brawijaya lebih dulu. Ya. Jadi oleh sebab itu ada 2 ini unsur, ekonomi, ya, dan syariah. Jadi sekarang bagaimana kita dalam seminar, dalam workshop ini untuk mempertemukan dia sebagai seorang ekonom
dan juga mengerti syariat. Inilah barangkali yang menjadi benang merah yang akan kita bahas, yang akan kita kembangkan, sehingga nantinya betul-betul alumni kita itu, tamatan kita itu memang seorang ahli ekonomi, mengenal, mengerti, mengetahui data ekonomi. Di samping itu juga dia adalah seorang yang mengetahui syariah, lalu dipadukan menjadi ekonomi syariah. Jadi barangkali tidak cukup kalau hanya dengan ada disebut persyaratan bahwa ekonomi syariah tidak boleh berdagang yang haram. Barangkali tidak cukup hanya begitu. Tetapi secara akademik, sebagai seorang ekonom, apa yang harus mereka kuasai? Kompetensi apa yang mereka harus memiliki? Dan sebagai seorang yang menyandang ekonomi syariah, kompetensi apa pula yang harus mereka miliki? Inilah barangkali yang perlu kita bahas pada hari ini. Dan saya berterima kasih karena saya melihat bahwa yang kita undang ini sudah mewakili semua unsur komponen ekonomi dan syariah, baik dari Kemenak maupun Kemenristek, Kemendikbud, Ristek, dibalik kami ya. Dulu kan Ristek dulu ya, sekarang Kemendikbud, Ristek, dulu Kemenristek, Dikti. Jadi saya terima kasih. Jadi ada sekarang ini dari Dirjen Pendis yang mewakili, mungkin melalui Zoom. Ada penyelenggara ekonomi syariah yang kami lihat punya akreditasi A dari UIN Palembang, dan ada seorang juga guru besar yang mengembangkan ekonomi syariah dari UIN Lampung. Nah, kemudian kita mengundang dari Brawijaya yang sudah mengembangkan ilmu ini, dari IPB, dan juga dari UIN tentu saja, ya, dan juga dari user praktisi baik dari perbankan, ya, dan maupun dari Bank Indonesia. Jadi itu saya berharap hendaknya masalah ini dapat menjadi jelas, terang, dan sudah kok mungkin sudah tuntas, menemukan bentuknya yang ideal, yang dapat dipertanggungjawabkan secara adil. Demikian barangkali, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu mewakili dari Brawijaya, Bapak dari IPB. Nah, ini dua universitas yang barangkali Pak yang kita sudah kerjasama dengan baik. Ya, Brawijaya ada IPB tidak sudah saya menjadi rektor UIN lagi Pak. Itu sudah kerjasama itu dengan IPB tahun 98. Ya, itu dibantukan dulu Dr. Bayhaqi itu untuk peternakan UIN tahun 98. Mungkin demikian. Dan ini yang insya Allah akan dipandu oleh seorang yang tidak diragukan lagi dalam bidangnya, seorang profesor dari Universitas Riau. Latar belakang ini beliau adalah ekonomi pembangunan daerah, ya, sebagai asesor dan sudah menitang tukang ekonomi. Demikian, terima kasih. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.